warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para ustadz, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang kami hormati, Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Ukhuwah, Bapak Ustadz Sarwono, serta seluruh jajarannya dan jamaahnya. Kami hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Ukhuwah, Bapak Haji Uta Subut. Kami hormati Bapak Ketua Yayasan At-Taubah, Bapak Jujun Junaidi, beserta jajarannya dan seluruh jamaahnya. Kami hormati Bapak Ketua Musolla Bustanul Muslimin dan seluruh jamaahnya. Kami hormati Bapak Ketua Musolla Al-Amin dan seluruh jamaahnya. Yang kami hormati Sahibul Wilayah, Bapak Ketua RW 011 Perumahan Villa Gading Baru, Bapak Suparmin. Kami hormati Bapak Ketua RT 010 RW 011 Perumahan Villa Gading Baru, Bapak Muhammad Arifin. Yang kami hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajat, calon haji, Bapak Iman Harsana dan Ibu Mila Karmelia. Monggo Pak Yai. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ya, kami hormati guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahbab Ahmad SAG. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita sanjungkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambutan Sahibul Bait atau calon haji. Yang kelima, mau'izatul hasanah dan doa. Yang keenam, musafahah, dan yang ketujuh, ramah tamah. Silakan Pak Haji Teguh. Hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita buka acara pada malam hari ini membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan hajat dari Sahibul Bait Bapak Iman Harsana dan Ibu semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Memasuki acara berikutnya, mari sama-sama kita dengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوعنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركاع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في. Yang mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku apa dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tua dan orang yang beribadah dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة وبنية حسن الخاتمة عند الموت في عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat karunia yang berlimpah kepada kita. Hingga saat ini kita diberikan kesehatan, kekuatan iman, kemuliaan Islam. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita, junjungan kita, satu-satunya orang yang telah kita harapkan syafaatnya. Bapak-bapak dan ibu hadirin pada kesempatan yang baik ini, tiada yang lebih layak selain rasa syukur saya, juga ungkapan terima kasih saya pada bapak ibu yang berkenan untuk menghadiri undangan kami beberapa waktu yang lalu dalam rangka Walimatus Safar. Khususnya yang pertama, saya mohon bantuan Ustadz Rokib untuk membawakan acara ini dari awal sampai akhir. Kemudian memfasilitas saya juga untuk mengundang guru kita yang kita muliakan, kita hormati, kita sayangi, Ustadz Ahbab Al-Affas. Dan alhamdulillah beliau di tengah kesibukannya aktif
di DDII ya Ustadz ya, juga beliau kan salah seorang senior sesepuh di Al-Taqwa, begitu padat mau meluangkan waktu pada malam ini. Terima kasih Ustadz Kiai. Juga pengurus DKM Jamaah Masjid At-Taubah, Masjid Al-Uhwah, Musola Bisnamu Muslimil, Musola Al-Amin. Saya dengan Ustadz Ahbab nih rutin ikut Pak, tiap 2 pekan itu ada di Bustanu Muslimin setiap Sabtu ya Ustadz. Jadi mudah-mudahan kita pada malam ini dapat nasihat, khususnya saya yang akan berangkat, juga jamaah yang hadir sekarang. Jadi alhamdulillah semuanya Allah mudahkan, dan mudah-mudahan juga untuk selanjutnya keberangkatan. Kemarin sudah ada kabar kami berangkat tanggal 13 Juni hari Selasa, masuk asrama, masuk jam 12, jam 00 dini hari tanggal 13-nya, dan berangkat pada Isya ke bandara. Kami termasuk kelompok gelombang 2 Pak. Gelombang 2, kalau dari Bekasi itu dari 4 kloter yang berangkat gelombang 2 itu kita keberangkatan ke 2, 3-nya itu udah gabung dengan kabupaten lain. Dan kami dari KBIH At-Taqwa ini kemarin seperti sebelumnya sepakat jadi haji ifrad katanya. Bapak kalau belum tahu haji ifrad ya ikut manasik Pak. Nanti dikasih tahu. Saya juga tahu Pak manasik. Istilahnya sudah dengar sering gitu. Jadi semangat Pak ifrad berarti langsung haji, bagus. Tapi begitu dijelaskan detailnya, sekian hari nggak boleh begini, harus pakai gini, wah ternyata berat gitu ya. Tapi insya Allah ya, kalau kita niat katanya ya, kalau yang lain sudah pernah dan bisa, di sini banyak nih teman bapak yang sudah haji yang kemarin juga kasih banyak masukan. Ya alhamdulillah dengan masukan yang pengalaman pribadi itu memberi semangat pada kita, berarti kita memang mampu asal niat gitu. Dan kemudian sebagai terakhir Bapak Ibu, saya beserta istri tentunya sebagai manusia memiliki khilaf dan salah. Mohon keikhlasan Bapak dan Ibu untuk memaafkan kami, agar langkah kami di sana nanti menjadi ibadah ringan. Mohon keikhlasan kelapangannya untuk melakukan doa kesalahan kilawatku yang besar ataupun yang kecil. Mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Dan terakhir, mohon maaf apabila penerimaan pada kesempatan malam ini, baik tempat ya, ataupun mungkin sajian hidangan kurang berkenan, mohon bisa dimaklumin dan dimaafkan. Demikian mungkin, mohon doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Calon Haji Bapak Iman Harsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita talbiyah dulu Pak ya, biar semangat ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan kita semua mendapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal umar waqtullah in da'ahu ujibu wa in istaghfaru ghufrala. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karamun para satis, para hujjaj, para tokoh masyarakat maupun tokoh agama, bil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sahibul Bait Bapak Iman Harsana beserta Ibu Mila Karmelia. Mila Karmila. Mila Karmelia ya. Dan juga para ketua-ketua masjid dan musola yang ada di lingkungan Villa Gading Baru, Babelan, Mas Permai ya. Hadir di sini Ketua DKM Masjid Al-Quwah Bapak Haji Hutasoid. Apa? Hutasoid. Salah dikit Pak ya. Maaf. Beserta segenap jajarannya juga hadir di sini Pak Yujun Junaidi dari Ketua At-Taubah ya, serta segenap jajarannya. Hadir juga Ketua DKM Bustanul Muslimin Bapak Haji Teguh ya, samping saya mantan ya. Dan juga dari Al-Amin, mohon maaf saya kurang ya, Pak Muhammad ya. Oh iya, selamat Pak ya. Dan seluruh jamaah yang hadir pada malam ini, moga kita semua senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Juga maaf, saya lihat di belakang ada guru-guru dari SMP, Pak Sasayuti SAG dan Pak Sumardi ya. Iya, MPD ini temannya Sahibul Bait Bu ya. Hadirin yang berbahagia, pada malam ini kita mendapat kehormatan dari calon haji kita, yaitu diundang untuk ikut serta
mendoakan keberangkatan beliau memenuhi atau melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan kita bapak-bapak dan saudara-saudara, kenapa saya katakan mendapat kehormatan? Sebab Shahibul Bait ini orang yang mendapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi dalam salah satu hadisnya, al-hujjaj wal ummar waqtullah. Al-hujjaj, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh, wafdullah, itu tamu-tamu Allah. Jadi beliau bersama istri mendapat kemuliaan, dan kita juga mendapat kemuliaan karena dalam rangka memuliakan tamunya Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ingin menjadi orang mulia, maka kita harus cinta kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Sama apa? Kita hidup pengen berkah, cari orang yang hidupnya mendapat keberkahan. Kata Nabi, iltamis al-barokah min zawil barokah. Cari tuh keberkahan dari orang-orang yang hidupnya telah diberikan keberkahan. Jadi kita mendapat kehormatan berupa undangan, alhamdulillah. Semoga undangan beliau ini menjadi wasilah buat kita semua untuk lebih mencintai Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi, dan lebih berharap agar kita juga bisa punya kesempatan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang istiqomah untuk terus mengikuti dan menteladani sunnah-sunnahnya ila yaumil amin ya robbal. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya juga berterima kasih kepada Pak Iman Harsana dan Ibu yang telah bergabung ke At-Taqwa ya. Nah kebetulan saya juga salah seorang pengurus di KBH At-Taqwa ya. Alhamdulillah beliau bergabung, mudah-mudahan nyaman nanti, mudah-mudahan juga pembimbingnya bisa betul-betul eksis, bisa betul-betul tanggung jawab di dalam memberikan pelayanan kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak berangkat Pak. Insya Allah mudah-mudahan tolong doain nanti 2024 Pak. Mestinya kuotanya 2022 Pak, karena ada COVID ya. Jadi mundur, katanya kemarin saya tanya 2024 ya. Insya Allah kalau nggak ada halangan 2024 bisa berangkat. Bapak-bapak yang kuotanya nanti 2024 silahkan bergabung sama kami ya. Dulu Pak Soekarjo sama saya, Pak Haji Teguh ya, ikut At-Taqwa. Hadirin sekalian, karena beliau ini mendadak katanya ya, artinya tidak mengikuti proses manasik haji dari awal ya, berarti kurang banyak ilmu yang didapat tentang haji. Insya Allah kalau At-Taqwa itu sesuai dengan pesan Al-Mahfurlah wa yarhamka Nur Ali, usahakan kalau bisa hajinya haji apa? Ifrad. Beliau berpesan semacam itu. Tapi tidak melarang kalau ada jamaah yang tetap niatnya mau ambil haji tamattu. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, dalam ibadah haji itu ada 3 macam. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji kiron. Haji ifrad itu asal kata afroda yufridu, menyendiri. Artinya apa? Ketika kita datang ke Mekah, masuk ke tanah haram yang disebut mikot Pak ya, batas di mana kita mulai niat untuk melaksanakan ibadah haji.
atau umroh. Mikot namanya. Itu mikot itu batas, ada mikot makani, ada mikot zamani namanya. Kalau mikot makani batas tempat di mana kita mulai niat haji atau umroh dengan memakai pakaian apa? Ihram. Kalau mikot zamani, zaman, waktu. Mulai kapan? Ibadah haji itu mulai masuknya bulan Syawal, Pak. Al-hajju ashhurum maklumat. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah maklum, sudah ditetapkan, ditentukan. Dihitung dari bulan apa? Syawal, Zulqa'dah sampai 10 hari bulan Zulhijjah. Artinya kalau kita datang ke sana bulan Syawal itu sudah masuk musim haji. Nah, ifrad itu artinya apa? Orang melaksanakan haji dulu baru umroh. Sesuai dengan firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau pendapat Al-Maqurah Rabi Nur Ali dari 3 macam haji, kalau orang itu mampu, yang paling afdol haji ifrad. Kenapa? Alasan beliau yang pertama, sesuai dengan ayat Allah, perintah Allah agar kita menyempurnakan haji dulu baru umrah. Wa'timul hajja wal umrata lillah. Selesai melaksanakan ibadah haji, baru nanti Pak Iman ini melaksanakan ibadah apa? Umroh. Itu Pak. Memang ininya lama, pakai ihramnya, Pak. Lama, iya. Enggak sengsara juga, Pak. Ya. Jadi tergantung kita niatnya. Kalau kita niat, kita nikmati ya enak, Pak. Ya gitu. Seperti orang sudah senang sama sholat tahajud, jam 3 bangun enak aja. Kalau yang malas, sengsara, wah lagi enak tidur dibangunin gitu ya. Bercanda karena luar. Iya. Nah bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi kalau kita nanti Pak Iman ini, Harsana ini datang, katakan tanggal berapa itu Pak? Tadi saya lupa. 13, kira-kira bulan Islamnya tanggal berapa itu? Nggak tahu. 13 hari sebelum. Ah ya, 13 hari itu sebentar Pak. Ya, 13 hari apa? Sebentar ya. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, menurut beliau itu Al-Muqaddim Ali haji. Yang kedua, selain ayatnya tadi semacam itu, yang kedua kata beliau, haji yang tidak terkena dam. Dam itu kan denda, ya kan? Orang kalau sudah didenda biasanya ada kesalahan. Yang kedua, bapak-bapak dan saudara-saudara, haji tamattu. Haji tamattu itu haji datang ke Mekah, umroh dulu baru apa? Baru haji. Makanya karena sudah masuk musim haji, toh dia tidak umroh untuk tidak ihram untuk haji, tapi ihram untuk apa? Umroh, maka dia kena dam. Ya umroh, selesai umroh sudah bisa bebas pakai pakaian seperti ini, bisa lebih leluasa. Nanti pakai ihram lagi ketika tanggal 9, ya, tanggal 8 Pak, 8 berangkat ya, masuk ke dari Mekah ke Arafah tanggal 8-nya kita dikirim ke Arafah itu 8, 9, 10, 11, 12 itu sudah balik ke Mekah, kita tawaf ifadah, selesai sudah. Nah bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi kalau tamattu itu umroh, tamatta itu asal kata bersenang-senang. Jadi sudah masuk bulan haji kok dia bersenang-senang gitu. Nggak mau tersiksa kata Pak, kalau kata Pak apa tadi? Nggak mau tersiksa begitu ya. Iya, tapi kalau niatnya mantap insya Allah. Saya ya sudah maaf beberapa kali kita ambil apa? Ifrad terus sesuai dengan nasihat atau fatwa guru kita. Nah kalau kiron itu orang ketika ada di mikot dia pakai ihram, dia niat sekaligus haji juga, umroh juga, namanya kiron, berbarengan. Jadi satu kali perjalanan bisa menyelesaikan haji, bisa menyelesaikan apa? Umroh. Ini jarang yang pakai Pak orang.
ya. Paling kalau memang orang tadi cukup sibuk katakan, karena dinas segala macam, sekaligus saja niatnya. Ya. Kalau kita datang ke sana kan jarang-jarang Pak, bukan jarang-jarang, emang jarang banget ya. Pak Iman baru sekali ya baru ini ya. Baru mau. Iya. Umroh juga belum juga. Alhamdulillah, bisa haji, bisa umroh, bisa. Kalau umroh dari rumah kan Pak, 27,5 juta itu harga promosi Pak. Kalau harga biasa bisa 32,5 Pak itu. Kalau hotel bintang 5 itu kan bisa lebih mahal, ya enggak? Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara, beliau malam ini ngundang kita, dan ini tidak salah, ini tidak bid'ah Pak. Riwayat Ahmad Nabi bilang, "Idza aroda ahadukum safaron faliwaddi' ikhwana." Fa inna Allah ta'ala ja'ilun fi du'aihim khair. Apabila ada salah seorang di antara kamu berkehendak untuk safar. Apa itu safar? Perjalanan jauh, termasuk ibadah haji. Kata Nabi, faliwaddi ikhwana, hendaknya kamu wida. Apa wida? Pamit. Maka orang Ratiban sebut walimatus safar atau haflatul wadah. Walimatus safar artinya ngundang. Asal kata walimah itu kan Pak resepsi, makan-makan Pak. Ntar makan nggak Pak Iman? Makan. Kalau nggak makan bukan walimah namanya Pak. Sikir Ratiban aja begitu. Jadi walimah itu makan. Walimatus safar ngundang saudara, ngundang tetangga, ngundang keluarga untuk makan-makan. Makanya Bapak kalau undang walimah pasti makan, gitu. Kalau nggak makan di sini dibawa pulang. Nah, haflatul wada artinya kita mengadakan acara dalam rangka pamitan, Pak. Jadi ketika orang mau bepergian jauh, kata Nabi, "Faliwadi ikhwana, coba kamu wida, pamit, bilang sama teman-teman, sama tetangga, sama keluarga, minta didoakan di situ." Kenapa? Fa innallaha ta'ala ja'ilun fi du'aihim khaira. Allah telah menjadikan doa-doa mereka khairan sebagai sebuah kebajikan. Kalau malam ini yang hadir 150 orang, doa 150 itu luar biasa untuk keselamatan Pak Iman Harsana dan Ibu. Jadi Bapak-bapak dan saudara-saudara, bukan hanya kita mendoakan keselamatan beliau, tapi kita juga berharap minta didoain sama beliau, agar kita juga bisa punya kesempatan bisa melaksanakan ibadah apa? Haji. Jangan kemana-mana dutrun, karena bahasa Bablan dutrun gitu, nyelonong sendiri. Colong aja Pak begitu, kagak bilang-bilang. Itu bahasa dutrun itu kan bahasa Spanyol. Ya. Ada dulu Pak, sebelumnya COVID, jamaah saya di Baitur Rahmah RW 16 datang ke rumah. Ada apa Pak? Ustaz, saya mau berangkat haji gitu. Berangkat ya. Oh, saya nggak pernah dengar cerita gitu dari teman-teman kalau Bapak mau haji. Emang saya nggak pernah ngomong sama siapa saya Pak, nggak bersapa-sapa Pak. Saya cuma pamit sama Ustaz aja nih katanya. Takut nanti taklim nggak kelihatan. Saya nggak bilang takut nanti riya Pak. Begitu Pak. Jadi dia berangkat haji, berangkat dari rumah naik taksi ke asrama haji terus ke bandara. Tetangga nggak adanya ngapa? Tahu. Katanya takut riya. Itu nggak boleh. Kata Nabi, khaufur riya riya. Orang yang takut riya malah itu riya Pak. Pak Utasud ada warganya yang kagak pernah ke masjid umpama, Pak, ayo dong jamaah. Kenapa Pak? Kalau saya jamaah kan jadi sholatnya rame-rame, saya takut riya dengan saya sholat di rumah. Bener nggak Pak? Ya nggak bener Pak. Takut riya malah apa? Riya. Nggak bagus, diperintah oleh Nabi wida, silahkan. Jangan sampai nanti malah ulah kita, pekerjaan kita mengundang prasangka yang gak balik sama orang. Berangkat berdua, apalagi berangkat sendiri. Kok ini udah seminggu, 2 minggu kelihatan. Jangan-jangan dia
ada pos 2, pos 3. Ya kan? Rumah siapa? Allah. Kita namu di rumah Allah, kira-kira begitu Pak. Jangan di rumah Allah, kita namu di rumah camat. Kira-kira Pak, kalau kita nggak sopan gimana? Apa yang ada di rumah Pak Camat kita cari, kita ambil. Sopan nggak? Nggak sopan. Jadi kalau kita tamu Allah, ingat ketika kita di Mekah kita tamu Allah. Jadilah tamu yang baik. Ya. Semoga seluruh kebutuhan kita dipenuhi oleh sohibul baitnya tadi, oleh yang punya rumah tadi. Jangan kita lancang. Jangan kita melewati sesuatu yang tidak wajar, melaksanakan sesuatu yang tidak wajar, Pak. Makanya nanti di sana, Pak, ada orang kadang-kadang diingetin kayak. Jadi semua ada hikmahnya, Pak. Kalau kita tamu Allah, ditegur oleh Allah, kita alhamdulillah. Sebab semua kejadian yang kita alami dalam perjalanan hidup, perjalanan haji, itu pasti ada hikmahnya. Kata Nabi dalam salah satu hadis, ma yusibul mu'mina min nasobin wala wasobin wala hammin wala hazanin hatta, terus panjang, hatta syauka yusakuha illa kafarallahu biha khotoya. Tidak ada yang menimpa orang beriman, baik itu rasa sedih, rasa lelah, rasa capek, rasa susah. Itu nanti semuanya ada Pak. Lelah pasti ada. Pasti apa? Ada, terutama ketika Pak Iman itu saat melaksanakan memelontar, Pak. Informasinya jumrah itu, informasinya jamaah Indonesia ini di Minajadid, Pak. Minajadid itu ujung, Pak. Perjalanan kira-kira 3 kilo lebih, bukan kurang, Pak. 3 kilo lebih. Kalau bolak-balik berapa? 6 kilo. Oke, latihannya dari sini ke Babelan 2 kali balik, Pak. Fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Ini 3 yang paling sering terjadi dalam perjalanan apa? Haji. Kalau sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji, fala rofas, jangan suka berkata dengan kata yang kecil. Kita jaga lisan kita. Bahasa-bahasa yang porno jangan pernah diucapin, Pak. Kata-kata yang dapat menyakitkan orang lain jangan pernah diucapin. Makanya harus kita bawa kesabaran yang sebanyak-banyaknya. Sering saya pesan hadirin berbahagia. Jadi harus banyak-banyak sabar, ya. Sebab orang itu bisa hajinya. Dikit lagi, Pak, ya. Ini kopinya udah berengah-berengah. Udah tercium, Pak, aroma kopinya. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, orang hajinya bisa mabrur insya Allah. Yang pertama, tamamul ilmi, ilmunya bisa sempurna. Artinya perjalanan ibadah haji baik syaratnya, rukunnya, wajib harus apa? Kita kuasai, supaya kita nggak salah dalam melaksanakan ibadah apa? Haji. Ini dipelajari, Pak, ya. Yang kedua, singkat saja karena udah malam. Tamamus sobri, kesabarannya harus apa? Sempurna. Jadi tidak hanya ilmunya ada, kalau di sana nggak sabar ya repot. Sebab di sana, Pak, apalagi besok musim panas, hal-hal yang dapat memancing timbulnya emosi itu banyak sekali. Satu contoh katakan, Pak, kalau di Arafah itu kan terbatas, Pak, MCK-nya. Orang semuanya di situ. Kadang-kadang antriannya sampai 5 orang, 6 orang. Makanya dari dinas kesehatan, Pak, dikasih kantong kencing. Jadi kalau umpama antriannya di sana ada 10 orang, itu dengan nahan, nyari tempat yang sunyi aja, Pak, di pojok tembok kencing bisa. Kan bisa, Pak, terutama yang ada gejala diabetes kan, kalau pengen kencing nggak tahan kan, Pak, iya kan? Lah jangan ada kencing di kain ihram, Pak. Ada itu nanti diterima aja, mudah-mudahan sehat, Pak, ya. Itu mudah-mudahan sehat. Jadi tamamus sobri, harus kesabaran yang sempurna. Kenapa? Sebab bapak-bapak dan saudara-saudara, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang harus kita hadapi dengan apa? Sabar. Satu contoh, nunggu di toilet. Dulu pernah ada ribut besar
orang sama-sama jamaah haji. Ceritanya ketika dia sudah nunggu Pak, nunggu lama, nunggu Pak, akhirnya yang di depan pintu itu yang nomor pertama dah, dia keluar, ada sesuatu yang perlu diambil di kamar, gitu. Begitu dia keluar ke kamar yang mau diambil, pintu udah selesai, yang di dalam keluar, daripada nganggur, yang ini masuk, ya kan? Yang ini masuk. Ketika yang ini masuk, yang tadi itu nungguin di depan marah luar biasa, digedor pintu WC, brak sekuat-kuatnya. Yang di dalam marah enggak? Marah luar biasa. Sampai pulang tuh pengurus KBH ndamein Pak. Marahnya luar biasa. Makanya itu juga kita atur. Kalau biasa di rumah kan anggota keluarga cuma kita, istri, anak, paling 3. Kita bisa lebih leluasa sampai 15 menit di kamar mandi. Kalau di sana jangan lama-lama, jangan sampai nama di rumah. Ya enggak? Disingkat-singkat Pak. Biasanya kalau kita kamar mandi sama BAB katakan seperempat jam, kalau bisa 10 menit apa? Selesai. Sebab yang nunggu itu banyak. Katakan di hotel kita satu kamar berempat, berarti satu kamar mandi untuk berempat orang Pak. Semuanya pengen ke masjid awal waktu, ya kan? Bangunnya katakan jam 3 semuanya. Nah ini yang belakangan, yang keempat lama nggak kalau depan itu? Lah kalau sampai seperempat jam 4, 1 jam Pak, ya kan? Apalagi di Madinah. Madinah kita ngejar arba'in. Bagaimana kita berupaya agar kita bisa sholat jamaah di Masjid Nabawi 40 waktu. Lah kalau kebetulan kita bangunnya agak ketinggalan, yang di depan kita ada 3 orang dan lama-lama semuanya, gimana kita? Disitulah harus diatur. Jadi bisa melihat situasi. Jadi tamamus sobri harus. Yang ketiga tamamul amal. Betul-betul amal ibadah haji dikerjakan dengan sebaik dan sempurna. Tidak ada satu amalan pun yang kita tinggalkan. Kalau kita katakan kalau melontar itu termasuk wajib haji, kita nggak bisa ngelontar masih sah asal ibadalin Pak. Tapi sedapat mungkin kalau kita masih bisa, jangan apa? Padahal kita kerjain. Yang paling tahu tentang kemampuan kita adalah kita sendiri. Jangan males. Gua maaf capek udah, ketua gua aja suruh, Pak tolong ibadahin saya Pak. Kan begitu, kan suka ada yang ini Pak Sukarjo dulu suka tiap lontar yang badalin berapa orang. Dua kena keluarga ya. 2 orang, 3 orang tiap lontar badalin dulu Pak. Palanya gede banget itu. Tempat honor. Sepadan dong. Dapat honor ya. Kayak gitu. Dan yang keempat, tamamul ikhlas. Artinya semua dalam perjalanan ibadah haji harus kita sertai dengan keikhlasan. Termasuk biaya perjalanan haji, baik ONH-nya, baik kegiatan-kegiatan manasiknya, termasuk selamatannya harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai ada tidak ikhlas, sayang-sayang. Uang tetap keluar, pahalanya nggak ada, dan Allah nggak bakal ganti kalau orang nggak ikhlas. Kalau kita ikhlas, insya Allah keluar, pahalanya ada, dan Allah ganti. An-nafaqah fil hajj kan nafaqah fi sabilillah, kata Nabi. Belanja untuk urusan haji sama dengan belanja untuk jihad jalan Allah. Sama dengan kita membiayai orang berangkat perang melawan orang kafir. Ini luar biasa. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, pesan saya pada Pak Iman Persana dan Ibu ya. Jadi tolong nanti disempurnakan ilmu tentang perjalanan ibadah haji. Yang kedua, disempurnakan amalnya, disempurnakan kesabarannya, disempurnakan apanya? Keikhlasannya. Insya Allah dengan modal 4 hal tadi kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan dengan ikhlas yang berat jadi ringan, yang susah jadi mudah, dan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya kira itu. Terima kasih Pak ya atas waktu ini diberikan kepada kami, dan mohon maaf andai kata kemalaman Pak ya, kepanjangan ceramahnya, tapi mudah-mudahan selama Bapak duduk di sini, kalau ikhlas dicatat sebagai amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majlisnya termasuk majlis yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, beri taufik wal hidayah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
lahil kariman kal karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana yassir lana umurana wa umur ikhwanina minal hujjaj wal ummar wal musafirin wal muqimin umur dunya wal akhir marrahati likulubina abdanina wassalamah wal afiyah fi dinina wa dunyana. Ya muyassiru yassir wa ya mudabiru dabir wa ya musahil sahir sahil alaina ya Allah kul asir bijahil basyirin nadir. Allahumma ij'al hajjahuma hajjan mabrura wa sa'yahuma sa'yan mashkura wa dhanbahuma dhanban maghfura wa tijaratahuma tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahbab Ahfaz SAG yang telah memberikan mau'izatul hasanah sebagai bekal khusus untuk calon haji Bapak Iman Harsana dan Ibu Mila Karmelia. Kita doakan bersama mudah-mudahan perjalanan ibadah beliau diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk rangkaian acara berikut Allahumma labbaik la syarika lak labbaik labbal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik
والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pesan buat Pak Iman dong. Oke, amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Udah daftar udah? 27 tahun. Bulan depan umroh, bulan depan. Amin. Hatam. Masya Allah. Usama. Kita telepon Usama dulu. Oke, Encang, makasih Bang Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.